Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafizudin, NIM 3122 kelas T 224. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai analisa kebutuhan sistem, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat sistem informasi kredit motor, mulai dari membuat flowchart diagramnya, kemudian data flow diagramnya, kemudian membuat normalisasi datanya, kemudian membuat IRD-nya, dan yang terakhir adalah membuat kamus datanya. Oke, kita mulai di sini dari flowchart diagram yang akan saya jelaskan, yaitu flowchart diagram tentang sistem informasi kredit motor. Kurang lebih untuk flowchart diagramnya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa aktor ataupun entitas yang terdapat dalam sistem informasi kredit motor ini, yaitu salah satunya adalah pelanggan, kemudian di bagian penjualan, kemudian ada bagian gudang, bagian pengiriman, kemudian nanti ada di bagian penagihan, dan ada di bagian pimpinan. Untuk pelanggan diawali dengan melengkapi persyaratan kredit, kemudian memilih barang, kemudian ada juga melakukan order barang, dan kemudian adalah membayar DP barang, dan seterusnya. Adapun bagian penjualan di sini, setelah si pelanggan melengkapi persyaratan kredit, dia melihat diberi surat persetujuan kredit, kemudian masukkan data kredit dan mengarsipkan datanya. Kemudian setelah itu, setelah si pembeli memilih motor, maka dia akan mendapat surat order barang. Kemudian dia melakukan pengecekan barang yang nanti akan diarahkan kepada staf gudang. Yang akan mengeceknya nanti adalah staf gudang, dan kemudian staf gudang membuat catatan ketersediaan barang, dan kemudian membuat data barang-barang atau motor-motor yang tersedia untuk dijual. Kemudian setelah si bagian penjualan ini mendapatkan datanya, maka setelah itu diberilah kepada si pelanggan, yang mana apabila barang tersebut itu ada, maka dia langsung membuat kredit atau angsuran, dan apabila tidak ada, maka memilih barang atau motor yang masih tersedia, dan kemudian begitu seterusnya sampai pada bikin laporan penjualan. Oke, untuk selanjutnya itu adalah data flow diagram. Oke, jadi data flow diagram itu adalah apa? Adalah representasi grafis dari aliran data dalam sebuah sistem informasi. DFD digunakan untuk memodelkan proses-proses bisnis dan sistem informasi dengan cara menggambarkan aliran data antara proses-proses penyimpanan data dan entitas eksternal. DFD membantu dalam memahami bagaimana data bergerak melalui sistem, bagaimana data diproses, dan bagaimana interaksi antara komponen terjadi. Berikut adalah data flow diagramnya. Jadi di sini kita memiliki satu sistem. Sistemnya itu adalah sistem dari informasi kredit motor, yang mana ada 4 aktor di dalamnya, yaitu adalah customer, penjualan, pimpinan, dan juga bagian gudang. Adapun customer ini memilih barang pesanan, input data, dan juga membayar DP bulanan. Adapun relasinya kemudian dari sistem informasi kredit motor adalah memberikan kwitansi dan juga memberikan notif tagihan bulanan. Begitu pula di bagian penjualan. Di sini bagian penjualan melakukan input data kredit motor, memasukkan data ketersediaan motor, membuat laporan penjualan, dan dari sistem informasi memberikan kembali kepada bagian penjualan laporan pembayaran dan juga laporan stok motor. Adapun pimpinan ini nanti membuat kebijakan, kemudian dia juga mendapat laporan penjualan, laporan barang, dan juga laporan kwitansi. Sementara dari bagian gudang ini hanyalah sesi tanya jawab, di mana mungkin menanyakan ketersediaan barang, kemudian apakah barangnya ready atau tidak, kemudian suku cadang, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan stok dari barang-barang yang akan diperjualbelikan. Kemudian normalisasi data. Apa itu normalisasi data? Jadi normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan utama normalisasi adalah memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang efisien dan konsisten. Jadi untuk mengurangi yang namanya redundansi data atau duplikasi data, maka kita harus membutuhkan namanya normalisasi data, yang sudah kita pelajari di semester 2 tentang database. Jadi kita adalah normalisasi datanya. Sini saya membuat tabel customer. Kemudian di sini ada ID customer,
nama, alamat, nomor telepon, email, dan juga metode bayarnya. Kemudian ada tabel motor, yaitu ID motor, nama motor, merek, model, harga, dan juga stok. Kemudian ada tabel kredit, ID kredit, ID customer, ID motor, tanggal belian, down payment atau DP, cicilan bulanan, dan juga lama cicilan. Kemudian tabel pembayaran, yaitu ada ID pembayaran, ada ID kredit, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan juga status pembayaran. Dan kemudian yang terakhir adalah tabel penjualan, yaitu ID penjualan, ID motor, tanggal penjualan, dan jumlah terjual. Dan yang terakhir adalah tabel laporan, yaitu ID laporan, tipe laporan, tanggal laporan, dan juga isi dari laporan itu sendiri. Kemudian ada Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur logis database yang menunjukkan hubungan antara entitas dalam sistem. Jadi digunakan untuk merancang dan memodelkan database, menggambarkan elemen data dan hubungannya satu sama lain. Jadi di sini bisa kita lihat ID-nya, ya. Jadi gampangnya tadi ketika kita sudah mengetahui kamus datanya, kita bisa memetakannya dalam konsep diagram ID seperti ini. Jadi di sini ada entitas customer, kemudian di sini ada entitas motor, ada entitas penjualan, entitas laporan, entitas pembayaran, dan juga entitas kredit. Nah, di bagian sini ada beberapa atributnya tentunya ya, atribut-atributnya. Kemudian yang saya warna berbeda ini namanya foreign key-nya ya, atau isinya WK atribut di bagian foreign key-nya. Nah, relasinya itu bisa kita lihat di sini, relasi antara table. Jadi customer memiliki relasi dengan kredit dengan relasi satu ke banyak atau one to many. Kemudian motor dan kredit memiliki relasi juga satu ke banyak. Kemudian kredit dan pembayaran relasi satu ke banyak, dan yang terakhir motor dan penjualan relasi satu ke banyak. Kemudian adalah kamus data. Jadi kamus data ini gampangnya adalah kamus yang akan mendeskripsikan setiap entitas, setiap atribut, tipe data agar kita itu paham. Nah, jadi ini adalah deskripsinya ya. Jadi dari ID customer itu apa, kemudian namanya, alamat, nomor telepon, dan segala macamnya ini dideskripsikan di kamus data. Jadi banyak sekali di sini deskripsinya, bisa kita skip saja langsung untuk deskripsinya. Oke, jadi teman-teman sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.